Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Ramadhani Santoso, Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan tahun 2019, NIM 190611643405, offering G, mata kuliah permainan tradisional yang diampu oleh Bapak Rama Kurniawan MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rama Kurniawan pada pertemuan kedua, yaitu tentang konsep dan teori bermain. Bermain menurut saya adalah suatu kegiatan atau suatu hal yang bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri maupun kelompok tanpa mengenal waktu atau fleksibel. Artinya seseorang dapat bermain secara bebas tanpa adanya tekanan atau perintah dari seseorang. Selanjutnya ada karakteristik bermain. Secara psikis, bermain dapat membantu perkembangan jiwa anak dalam hal tingkah laku, seperti emosi dan lain-lain. Dengan bermain juga, seorang anak akan meningkat tingkat sosialnya, seperti dia tahu apa itu toleransi, apa itu saling menghargai, apa itu kerjasama, dan lain sebagainya. Dalam bermain, seorang anak akan bersikap spontan dan sukarela. Bermain sifatnya fleksibel dalam arti seorang anak bebas memilih dan juga bisa beralih permainan yang dia inginkan sesuai kemauannya. Selanjutnya ada kontinum bermain dan kontinum bekerja. Dalam kontinum bermain, ini bersifat bebas berkreasi dengan apapun maupun berkreativitas dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, sesuai dengan kemauan anak atau kemauan diri sendiri. Biasanya anak yang bermain ini sikapnya lebih aktif. Lalu ada kontinu bekerja. Dalam kontinu bekerja ini bersifat di bawah tekanan atau sudah ada perintah dari seseorang seperti guru, dosen maupun seorang pelatih. Nah, dalam bekerja ini sudah dirancang dan sudah ada aturannya. Selanjutnya ada teori bermain. Teori bermain menurut saya adalah sesuatu kegiatan atau suatu kesibukan yang rekreatif. Rekreatif sendiri artinya adalah sesuatu yang membuat hati gembira dan menyegarkan pikiran dan juga fisik. Dalam bermain, tidak ada tujuan untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu, melainkan seorang bermain itu untuk permainan itu sendiri atau menyenangkan diri sendiri. Berikutnya ada manfaat bermain. Manfaat bermain ini sangat banyak, terutama bisa meningkatkan kekuatan fisik anak, meningkatkan imunitas dalam diri seorang anak, dan juga bermain ini bisa dijadikan terapi. Misalnya seorang anak mengalami trauma berat atau trauma apapun itu bisa disembuhkan atau dipulihkan kembali dengan cara bermain. Bermain juga mengandung educate atau didikan di dalamnya. Bermain juga bisa menjadi sarana pengembangan diri, seperti dia ingin berlomba atau mencari prestasi melalui bermain, itu juga suatu manfaat dari bermain. Dan yang terakhir adalah resiko bermain. Resiko bermain dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fisik, yang kedua psikis, dan yang ketiga sosial. Yang pertama fisik. Jadi contoh dari resiko fisik itu adalah anak yang bermain terjatuh dan mengalami kelelahan, itu suatu contoh dari resiko fisik. Yang kedua, contoh dari resiko psikis adalah ketika seorang anak merasa bosan dalam suatu permainan, dan juga ketika dia emosinya tidak teratur, seperti ketika dia saat bermain tidak bisa tapi teman-temannya bisa, mungkin dia akan emosi karena dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada sosial. Jadi yang sosial ini contohnya seorang anak bertengkar dengan temannya dan juga minus sosialisasi, jadi dia kurang mempunyai teman saat bermain. Itu merupakan salah satu contoh dari resiko bermain. Baiklah, itu tadi refleksi yang sudah saya buat dan sudah saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.